semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Cermati teks bacaan ini. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba, secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian, hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus, sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu ya. Kita akan belajar tentang kalimat tanya dan organ pernafasan. Tahukah kamu apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu kepada seseorang. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu: yang pertama, isinya menanyakan sesuatu. Yang kedua, intonasinya akhir bernada tinggi. Yang ketiga, tanggapan berupa jawaban. Yang keempat, dalam bahasa tulis di akhir tanda tanya. Kalimat tanya biasa digunakan di awal kalimat tanya, yaitu: yang pertama, kalimat apa digunakan untuk menanyakan benda atau menanyakan sesuatu. Yang kedua, siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Yang ketiga, di mana digunakan untuk menanyakan tempat asal. Yang keempat, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sesuatu. Yang keenam, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Amatilah gambar berikut ini. Sudahkah kalian amati gambarnya? Mengapa pada gambar tersebut tampak berkabut asap ya? Penyebab berkabutnya asap adalah terjadinya kebakaran hutan atau lahan yang kering. Mari simak teks bacaan bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus, hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah
bencana yang bisa mengancam jiwa. Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis. Yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah berinfeksi. Yang keenam, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Ada juga cara melindungi diri dari kabut asap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita gangguan pernafasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi ke luar rumah. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak agar debu yang menempel pada tenggorokan larut. Yang keempat, segera berobat ke dokter bila mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi. Yang keenam, tempat makanan dan minuman harus tertutup dan terlindungi dengan baik. Yang ketujuh, buah-buahan dan sayur-sayuran harus dicuci terlebih dahulu. Setelah kalian mencermati dan membaca teks bacaan tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, ayo kerjakan LKPD sebagai berikut. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.